Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siang semua. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita mulai pembelajaran kelas 10 SEMIP tanggal 10 ya. Sekarang ya. Absen dulu karena waktu kita panjang. Amanda Putri. Hadir, Pak. Anugrah Putra. Balkis. Bella Salsabila. Suara saya masih kedengeran kan ya? Kedengeran, Pak. Oke, Dengeran. Bentari Ayu. Distira. Hadir, Pak. Dwi Aprilia. Hadir, Pak. Vika. Hadir, Pak. Hadir. Indana. Hadir, Pak. Jekhan Hakim. Hadir, Pak. Lady. Hadir, Pak. Longi. Hadir, Pak. Lutfi. Hadir, Pak. Tinggalan dong, nanti kalau ada yang telat absen komplain lagi. Hadir, Pak. Irgi. Hadir. Nabila. Naisha. Hadir, Pak. Nova. Rahma Bella. Hadir, Nabila. Hadir, Pak. Panca Putra. Hadir, Pak. Rahma Bella. Ada, Pak. Ada. Hadir bilang, jangan ada. Rizky. Hadir, Pak. Samuel. Selina. Cindy. Hadir, Pak. Vita. Hadir, Pak. Udah sehat kamu, Nak? Udah, Pak. Winda. Hadir, Pak. Zahra. Hadir. Yang hadir hari ini. Berarti yang nggak hadir hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang yang hadir nggak di hari ini. Oke, kita review dulu materi yang terakhir. Saya minta Nabila Zahran hadir. Nabila Zahran. Nanti saya panggilin. Nabila Zahran. Iya, Pak, hadir. Kita review materi yang kemarin, tugas yang telah dikumpulkan. Saya minta dari Rizky dulu menjelaskan tugas yang kemarin di GCR dikumpulkan. Baru habis itu Vika. Yang lainnya tolong on cam ya. Sudah cakrawala ya, Pak? Ya, yang kemarin kamu tuh kumpulin di GCR apa itu yang dijelasin? Oh, itu bagi yang Kita review dulu baru buka materi baru. Yang lainnya on cam, kalau enggak saya report. Dia suruh pada ngumpulin, Pak. Ya? Saya nyuruh pada ngumpulin gitu.
Bukan, kamu jelasin yang kemarin kamu kumpulin. Kamu kemarin Oh, ngumpulin di itu Google Classroom kan? Saya lihat kamu. ya. Nah, kamu jelasin tugasmu. Biar itu namanya review. Itu yang pertama itu ada tugas menceritakan pariwisata yang pernah kita kunjungi. Ya. Terus? Punya meng-review punya saya, Pak. Iya, jelasin semuanya. Silakan duit panjang hari ini. Lupa-lupa inget, Pak. Lah, tugasmu di mana? Di GCR. Buka lagi GCR-nya. Oh, di HP saya ada, Pak. Iya, udah buka. Makanya kan saya bilang dibuka. Bentar. Saya cari masih ada gak ya? Semua siapin tugasnya. Saya mau review. Bentar, Pak, saya buka filenya. Hmm. Mana ya? Ini tugasnya. Oh, ada nih. Yang kemarin ngumpulin baru 15 orang. Berarti yang saya kasih nilai hanya 15 orang. Ini punya Rizky nih ya, Ki. Saya bukain Ki di sini, Ki. Iya deh, Pak, boleh, Pak. Hilang, Pak, file saya di situ. Di sini. Tugas kamu itu saya simpen semua loh, teman-teman. Jadi nggak ngumpulin tetap ketahuan sama saya. Yang cakrawala dulu apa yang itu dulu, Pak? Ya, yang destinasi dulu. Kita kan masuk ke materi berikut karena lihat tugas ini. Ya, silakan dijelaskan. Yang bawahnya dulu kan, Pak, yang destinasi. Iya, yang ini kan destinasi nih, Bali. Oh, iya. Oh, itu tugas cakrawala yang Denpasar itu. Di kota Denpasar adalah ibu kota Provinsi Bali, Indonesia. Kota Denpasar memiliki monumen dan salah satu monumennya adalah monumen Babajra Candi. Dan Denpasar sendiri memiliki pantai yang indah, yaitu Pantai Sanur. Denpasar juga memiliki destinasi wisata yang cukup banyak seperti museum, lapangan renon, dan taman Puputan. Bukan hanya itu, Denpasar, Bali juga banyak memiliki makanan yang sangat enak seperti nasi ikan makberi yang sangat terkenal di kalangan wisatawan lokal maupun luar Indonesia. Sudah, Pak. Oke. Lanjut. Di Denpasar, Bali juga memiliki oleh-oleh khas seperti yang kita tahu. Denpasar, Bali pusat bisnis kota Bali. Pastinya di kota Denpasar menjual oleh-oleh khas Bali untuk dibawa pulang ke kota lain atau luar negara. Beberapa contoh oleh-oleh khas Bali yaitu dodol Bali yang cukup lezat, rem kacang rahayu, teh susu yang sangat enak. Udah, Pak. Udah. Terus saya minta Vika. Tadi Vika mana Vika? Halo Vika. Saya Pak. Halo, Ya, tugasmu udah dikumpulin belum? sudah. Coba kita lihat. Vika. Ah, ini dia. Selesai terlambat. Kenapa kamu ngumpulin yang terlambat, Vika? Nggak ada paket, Pak. Udah, jelasin dulu yang destinasi Tangkuban Perahu ini, Vika. Ya. Saya pernah berkunjung ke salah satu tempat yang berada di Bandung, yaitu Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu sangat terkenal di kawasan Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Di sana terdapat kawah belerang dan perahu yang terbalik. Kawah di sana ada 3 macam, kawah ratu, kawah domas, dan kawah upas.
Kawah Ratu merupakan kawah yang paling besar dan cantik di kawasan Tangkuban Perahu. Tetapi pengunjung dilarang untuk turun ke bawah karena terdapat gas beracun yang sangat berbahaya. Kawah Domas tidak banyak didatangi pengunjung, penyebabnya karena papan namanya terlalu kecil sehingga tidak terlihat. Tetapi Kawah Domas ini mempunyai sumber air panas yang bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit kulit. Dan yang terakhir ada Kawah Upas. Jika ingin mengunjungi Kawah Upas, kita bisa melalui jalur Parongpong. Perjalanannya memakan hampir lebih dari 3 jam. Di kawasan Kawah Upas kita bisa melakukan berbagai kegiatan, mungkin hanya sekedar foto, menikmati keindahan kawahnya dari dekat, dan kita juga bisa menunggangi kuda di sana karena di Tangkuban Perahu banyak yang menawarkan jasa menunggang kuda. Kalau kita ingin membeli souvenir untuk oleh-oleh, kita bisa di kios-kios untuk berada di kawasan sekitar. Karena mereka menjual berbagai macam aksesoris khas Tangkuban Perahu. Di sana juga memiliki fasilitas seperti masjid dan toilet umum. Terima kasih. Ika, Bapak. kamu orang Bandung? Iya, Damang? Kumaha Damang? Kenapa, Pak? Ika? Kamu Bandungnya mendok banget Sundanya, jadi ngeh saya. Bandungnya tinggal di Tangkuban Perahu apa di sekitar situ? Enggak, di Kampungnya? iya. Ya, ini masih saya lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang off cam. Jadi nggak absennya saya ganti jadi alpha ya. Rizky dicatat nanti gitu teman-temannya yang off cam. Iya Pak, baik. John SSD. Lanjut, Gimana? saya minta Distira. Distira menjelaskan destinasinya dulu Distira. Distira udah ngumpulin tugas belum? Oh, udah ternyata. Sudah. Sudah, nggih. Piye kabare, Le? Alhamdulillah, Ape. Oke. Nah ya, oke. Tugas Cakrawala. Tugas mandiri. Oh, enggak ini ya, enggak kebuka ya tugasmu ya. Di saya nggak bisa kebuka loh, Distira. Coba kamu jelasin dulu dari layarmu sendiri. Nggak kebuka sama saya nih tugasmu. Terus gimana Pak itu Pak? Oh, kebuka. Kamu gimana sih? Membuka kok. Ini udah kebuka nih. Ya, jelasin dulu. Yuk. Apa tugasmu? Yang Cakrawala Pak? Yang mana aja, terserah. Rapopo. Yang dua-duanya atau Cakrawala Yang doang? aja lah. Ya. Oke, sok. Itu. Semasa Bali. Semasa kelas 8, sekolah saya mengadakan study tour ke Bali selama 5 hari. Bulan April di tahun 2019, kami satu angkatan, sekitar 150 orang pergi ke Bali menggunakan bis dari Solo ke Ketapang. Memakan waktu 17 jam lebih. Juga karena bis kelompok kami banyak mengalami kendala. Sekitar pukul 10 malam, kami melewati pembangkit listrik tenaga batubara di Paiton, Probolinggo. Sebelumnya kami juga makan malam dengan makanan prasmanan. Saya rasa tempat makan itu bekerja sama dengan maskapai bis yang kami pakai. Setelah melewati Ketapang Gilimanuk, kami secara resmi menginjakkan kaki di tanah Bali. Sekitar pukul 4 pagi, kami sampai di Tanah Lot. Tetapi kami masih perlu menunggu di parkiran. Dan guru kami menyuruh kami untuk mandi di toilet umum. Uniknya, kami berasa seperti tahanan ketika pemilik kamar mandi meneriaki, "Dek, sini dek, kamar mandinya ada banyak."
Ada juga yang sampai menarik koper saya, sehingga saya terpaksa ikut. Saya membayar 5.000 untuk itu. Baru jam 5-an, kita berjalan ke Tanah Lot. Di sana terdapat seperti goa di tengah karang, yang katanya ada ularnya. Tetapi harus berjalan melewati ombak, sehingga guru kami melarang kami. 10 wisata yang kami kunjungi, termasuk salah satunya Tampak Siring. Setahu saya, itu adalah istana kepresidenan di Bali. Hawanya sangat dingin. Kultur shock, banyak seperti sesaji atau persembahan yang berada di sepanjang jalan di Bali. Setiap rumah juga memiliki kuil. Dan kami percaya kita tidak boleh berbicara buruk, berprasangka buruk di Bali. Atau kita tidak bisa pulang dengan aman. Dilarang meludah sembarang juga. Pelayanan biro perjalanan yang kami rasakan adalah tour guide-nya seorangnya asik sekali, penuh lelucon. Dan ia juga menjelaskan kami banyak hal, termasuk nama anak-anak di Bali, seperti Wayan untuk anak pertama, Made anak kedua atau penengah, Nyoman anak ketiga, juga Ketut untuk anak keempat. Kami menginap di hotel selama 2 hari 2 malam. Hotel yang kami tinggali termasuk hotel bintang 3, cocok untuk pelajar seperti kami. 1 kamar dipakai oleh 4 orang. Hotel ini menyediakan tempat tamu, namun apabila malam hari, kami diharuskan di kamar, tidak boleh keluar. Tiap jam 7 pagi dan jam 6 sore, kami makan bersama. Menunya bertipe prasmanan, tetapi diharuskan untuk habis apa yang kita ambil. Hotel kami memiliki 5 lantai. Lantai 1 untuk guru, lantai 2, 3 untuk siswa perempuan, lantai 4 untuk siswa laki-laki, dan juga lantai atas sebagai restoran dadakan. Wisata paling enak yaitu Pantai Kuta. Di sana banyak bule dan juga ramai sekali. Kami menaiki angkot untuk ke sana. Tak lupa kita juga pergi ke GWK, Garusda Wisnu Kencana, dengan kedai es krimnya yang enak, namun mahal. Ada juga Pulau Penyu di Tanjung Benoa. Tetapi apabila datang saat siang hari akan sangat-sangat panas dan di kepala bikin pusing. Kami menaiki perahu untuk ke Pulau Penyu dari Tanjung Benoa. 1 orang patungan 50.000 untuk menyewa perahu. Tiket ke pulaunya sebesar 10.000. Isinya seperti kebun binatang mini dengan penangkaran penyunya. Terakhir kami menuju ke Bedugul, tempat yang ada di pecahan uang 50.000. Di sana sangat dingin karena berada di dataran tinggi. Tak lupa kami mampir ke toko baju terkenal di Bali, yaitu Bali Jogger untuk membeli cenderamata dan juga pai susu. Jangan lupa untuk mengatur jam karena Bali termasuk Wita. Sekian. Dah, Pak. Makasih. Atur nuwun. Distira, tepuk tangan dulu dong buat temannya. Bagus. Piye rasane jalan-jalan ke Bali? Enak, Pak. Enak. Oke, kita kasih 2 contoh. Nanti saya panggil dadakan pas yang ada off cam. Teman-teman yang ada yang off cam saya panggil dadakan untuk menceritakan. Bali yang kita tugaskan kemarin itu Bali era normal, ya kan? Tugas cakrawalanya dari buku Wawasan Lebih. Nah, untuk Bali yang diceritakan oleh Distira itu adalah Bali lama ketika dia masih kelas 8 SMP. Teman-teman, di sini saya sangat suka dengan ceritanya Vika dan ceritanya Distira karena kenapa? Walaupun lebih lengkap ceritanya Distira, ceritanya Vika juga 80% lengkap. Karena unsur dari destinasi pariwisata itu ada apa aja, Cindy? Unsurnya, 5 unsurnya ada apa aja kemarin kita belajarin? 5 unsur destinasi pariwisata ada apa aja? Ayo, ada yang bisa jelasin? Jangan lupa-lupa, ayo saya tanya Cindy, cari 5 unsurnya. Atau Rizky, 5 unsur pariwisata Pak Rizky yang kamu tanya sama saya waktu di WA. Akomodasi, terus Akomodasi, transportasi, transportasi, terus
akomodasi, transportasi, 3 lagi apa? Toko Cendramata namanya apa tuh namanya? Akses apa? Pelayanan biro Aksevisita? perjalanan. Bukan. Perjalanan ya itu. wisata. 5 unsurnya apa yo? Akomodasi, Unsur-unsurnya. transportasi, aksesibilitas, amenitas, sama apa lagi satu? Ayo, ada 5 unsur pariwisata. Satu lagi. Satu lagi. Yang toko Ayo, Cendramata. Rizky atau siapa Hakim sebelahnya? Tahu nggak? Yang tahu ayo jawab. Tempat penukaran uang. Ya, itu namanya apa? Itu Apaan? kalau akomodasi kan termasuk penginapan. Kalau transportasi termasuk kendaraan. Aksesibilitas jalan ke sana. Terus kalau amenitas toko Cendramata. Terus satu lagi apa? Ada 5 loh. Attraction. Atraksi, pinter, atau attraction, yaitu adalah sesuatu yang menyediakan daya tarik dari pariwisata. Nah, yang tadi dijelasin di Stira itu sudah lengkap dan dijelasin oleh Vika itu sudah lumayan lengkap. Dari dia perjalanannya, ada nggak termasuk unsur pariwisata dalam perjalanannya? Transportasi yang jadi diceritakan oleh Distira ada? Ada. Ada Pak. Ya, dari bis, terus perahu, kapal, terus akomodasinya, tempat penginapannya diceritakan nggak? Iya, Pak. Hotel. Diceritakan hotel bintang 3. Lalu atraksinya ada apa aja? Tadi ke Tanah Lot, Bedugul, uang 50.000, Tanjung Benoa, apalagi? Nah, ini dia. Oke, kita lihat ya. Ini dia. Unsur-unsur yang ada di pariwisata, ini dia. Kita mempelajari akomodasi dulu, transportasi, atraksi, amenitas, dan aksesibilitas atau bagaimana cara kita bisa menuju ke sana. Yang tadi diceritain di Stira itu sudah lengkap dalam skema industrinya. Tapi yang diceritakan Vika dalam kawah tersebut, ada yang mengandung belerang, ada yang bisa buat pengobatan, ada yang tidak baik untuk ke sana. Itu termaksud dalam atraksi atau destinasi yang akan dikunjungi orang. Kenapa orang berkunjung ke Bandung atau kenapa orang lebih banyak mau ke mandi belerang? Yang pertama karena untuk menyembuhkan penyakit kulit biasanya. Yang kedua, kenapa orang mau ke Tanah Lot? Oh iya, kita mau lihat ular, katanya ularnya sakti atau kata ularnya begini begitu, berkunjung. Atau kenapa kita mau mengunjungi Bedugul? Oh, karena ada 50.000, di 50.000 itu kita harus ke Danau Bedugul foto. Itu sebuah daya tarik. Atraksinya ada sendiri. Menuju ke sana bagaimana? Menuju ke sana ada aksesibilitas. Aksesibilitasnya itu apa? Aksesibilitas ke sana melalui apa? Menggunakan apa? Menemui apa? Amenitasnya ada apa? Tadi kalau katanya si Vika, di Tangkuban Perahu ada masjid, ada toilet, ada sarana pendukung amenitasnya. Paham? Lalu di sini tadi dijelaskan ada nih dia. Amenitas adalah fasilitas penunjang. Nih, adalah fasilitas penunjang perjalanan wisata. Seperti ATM, toko, restoran, toilet, kantor pos, cenderamata, dan sebagainya. Tadi ada yang dijelaskan oleh Vika di Bandung. Yang dijelaskan oleh siapa tadi? Distira juga ada. Ada apa aja tadi? Ada restoran, makanannya prasmanan, harus habis, katanya tadi. Itu merupakan dari sebuah amenitas. Kalau dari aktivitasnya,
adalah sarana untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan. Apa aja? Oh, senang nih mau ke apa tadi kamu bilang Distira? Pulau Penyu ya? Iya, Pak. Pulau Nah, Penyu. bayarnya 50.000, misalnya gitu. Berenang, diving, itu sebuah aktivitas. Ya. Lalu untuk dalam unsur yang kita pelajarin kemarin, oh ya teman-teman, kalau nanti linknya habis, kita lanjut di link sebelah ya. Bukan, maksudnya di link yang sama, diklik lagi. Karena ini Baik, Pak. 40 menit. Nanti kita absen yang kedua. Oke. Kita lihat sebagai tipologi wisatawan berdasarkan perilakunya. Tadi Distira ini adalah orang yang belum pernah ke Bali. Waktu SMP dia pertama kali ke Bali dari study tour. Di situ Distira itu sebagai alosentris, yaitu wisatawan yang ingin mengunjungi tempat yang belum diketahui. Bersifat petualangan, sampai dia harus nyebrang patungan 50.000, dan mau memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat. Kapal. Itu sifatnya Distira. Kalau sifatnya si Vika, itu adalah psikosentris, yaitu wisatawan yang ingin mengunjungi daerah tujuan yang sudah mempunyai fasilitas standar. Yaitu sudah punya masjid, sudah punya apa tadi, toilet, jalannya sudah bagus. Nah, itu sebagai tipologi. Jadi teman-teman harus tahu ketika teman-teman itu menjadi wisatawan. Sebenarnya saya itu yang mana dan ngapain saya ke Bali itu buat apa? Tadi sudah terjawab dari 5 unsur itu. Bagus ceritanya Distira itu, saya sangat senang. Oke, sebelum kita masuk ke materi baru, untuk review di pertama ini ada yang mau ditanyakan? Teman-teman? Sebelum kita lanjut, nanti saya tanya lagi sekali lagi. Ada yang mau ditanyakan? Ini dia, akomodasi. Akomodasi adalah tempat menginap. Nah, tadi dijelaskan oleh Distira itu dia memakai hotel. Hotel bintang berapa tadi? Distira, 3 ya? 3, Pak. Nah, bintang 3, inilah hotelnya. Dia juga atraksinya ke Bedugul. Tadi salah satunya saya senang itu ke Bedugul. Foto di situ. Tadi aktivitasnya juga ke Pulau Penyu. Tadi amenitasnya dia ada toko cenderamata, oleh-oleh, ada restoran, ada toilet, dan sebagainya. Sampai sini ada yang mau ditanya, teman-teman? Atau saya mau bertanya sama Zahra Amelia. Zahra, kamu pernah mengunjungi suatu destinasi? Nggak pernah yang jauh-jauh, Pak. Yang dekat ke mana? Ke Bogor. Di Bogor ada apa? Banyak. Banyak. Pernah ke Kebun Raya Bogor. Oh, naik apa? Naik mobil bis lagi tuh pas study tour juga. Oke, transportasinya ada. Menginap apa enggak? Enggak. Enggak, berarti enggak pakai akomodasi. Ada atraksi apa di sana? Ada hiburan enggak? Enggak ada. Enggak ada Nggak hiburan? lihat. Yang kamu lihat apa di sana? Oh, cuma masuk ke museum gitu-gitu doang. Nah, itu hiburannya, atraksinya. Jalan-jalan ke museum. Berarti ini study tour-nya belajar, bukan alam ya. Terus atraksinya udah, transportasinya udah, amenitasnya ada beli cenderamata enggak? Oleh-oleh enggak? Beli. Dapat makan enggak? Dapat. Nah, di restoran apa enggak? Enggak. Enggak. Walaupun enggak, tapi dapat makan kan? Ada toilet? Ada. Sholat? Nah, itu amenitasnya. Terus yang kamu rasakan ketika ke Bogor apa? Itu salah satu destinasi loh.
Seru, enak. Seru, enak, bagus. Makasih Zahra. Saya mau ke Longi. Saya waktunya 22 menit lagi. Iya, Pernah Pak. kemana jalan-jalan? Kalau jalan-jalan pernah ke Bali, Pak. Ke Bali. Ada apa di Bali? Di Bali itu banyak banget, Pak. Banyak destinasi wisata yang menarik kayak di Pantai Kuta, di Tanah Lot, sama di Pantai Pandawa. Oke, ke pantai-pantai. Kapan itu ke sana? Waktu kelas 6, Pak. 6 SD. Iya. Oke. Thank you. Terus ke siapa? Irgi. Irgi, destinasi yang pernah kamu datangi apa, Irgi? Halo, Irgi. Iya, Pak. Masa rambut doang? Mana mukanya? Kamu nggak pakai seragam ya? Pakai seragam nggak? Kok palanya doang gitu? Ini jangan palanya doang dong. Kelihatan dong apa seragamnya dipakai apa enggak gitu. Halo, Irgi. Suaranya hilang. Emang suara saya hilang? Halo, yang lain, suara saya hilang? Enggak, Pak. Jelas Pak suara Bapak, Pak. Ada, Pak, ada. Ada. Jelas. Kenapa, Irgi? Suara saya hilang, apa sinyal kamu? Teman-teman, kita lanjut di link yang sama. Jadi nanti kalau sudah keluar, kita lanjut di link yang sama. Takutnya tiba-tiba keluar ya. Karena waktunya 1 menit lagi. Kita sekali lagi pertemuan, bahas sedikit, langsung ke KIP. Saya mau memperkenalkan dengan komunikasi. Nabila. Halo, Nabila. Iya, Pak. Nabila pernah kemana aja, Nak? Mana mukanya kok cuman segini doang? Nabila pernah kemana? Pernah ke Ancol, Oke, pernah. Ke Lampung juga pernah. pernah. Oke, nanti dilanjut sebentar ya. Ini sudah mau habis waktunya. Kita nanti di link yang sama masuk lagi ya.